Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hanya kitab Rut yang satu-satunya menggunakan nama perempuan non-Israel dan dipandang sebagai salah satu tulisan suci sehingga dimasukkan dalam kanon kitab suci agama Yahudi. Meskipun kitab Rut ini kurang populer dibandingkan kisah dalam kitab Ester yang heroik, namun isinya sangat fenomenal. Kitab ini menceritakan kuatnya ikatan hubungan antara mertua dan menantu perempuan, antara seorang Israel yang menyembah Allah Israel dengan seorang perempuan Moab yang hanya mengenal dewa-dewi. Narasi dalam bacaan kita ini menceritakan kuatnya subordinasi perempuan kala itu dan menekankan tentang ikatan perkawinan sebagai suatu penentu martabat dari seorang perempuan. Dalam teks bacaan kita, khususnya di ayat 16-17, memuat tulisan yang sangat populer, yakni komitmen Rut untuk mengikut Naomi kemanapun ia pergi. Nas ini diadopsi untuk menjadi teks janji perkawinan. Jika kita membacanya secara sekilas, maka kisah dalam kitab Rut ini tampak sangat sederhana. Akan tetapi kisah ini ternyata berujung pada rencana Allah untuk menghadirkan pemimpin besar atas umat Israel, yaitu Daud. Di bawah kepemimpinan Daud, maka janji Tuhan tentang tanah pusaka sepenuhnya digenapi. Daud berhasil mengalahkan dan menaklukkan musuh-musuh Israel. Kemudian dalam silsilah Daud ternyata ia adalah leluhur dari Sang Mesias, Yesus Kristus. Yesus Kristus merupakan perwujudan janji Allah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Saudara-saudara, awal kisah ini menceritakan tentang masa suram yang dialami oleh bangsa Israel di bawah kepemimpinan para hakim. Saat itu kondisi politik agak labil karena bangsa Israel melakukan apa yang dipandangnya benar, alias semaunya sendiri. Kemudian terjadi kelaparan hebat di situ sehingga sebuah keluarga kecil, yakni keluarga Elimelek, hijrah ke tanah Moab demi meneruskan kelangsungan hidup mereka. Ketika berada di negeri Moab selama 1 tahun, matilah Elimelek. Suatu kenyataan pahit yang harus dihadapi Naomi sebagai orang asing di situ. Setelah itu kedua anaknya, Mahlon dan Kilion, mengawini perempuan Moab, Orpa dan Rut. Setelah 10 tahun, Mahlon dan Kilion mati tanpa memiliki keturunan. Tersisalah Naomi dan kedua menantunya itu. Di ayat 13 muncul seruan batin Naomi atas kesengsaraan hebat yang meliputinya. Suatu ungkapan yang bisa saja muncul di hati dan benak orang-orang percaya. Ketika beban kehidupan ini tampak berat dan hebat, kita tidak ragu untuk berkata bahwa Tuhan menjadi lawan kita karena Ia membiarkan kita mengalami kesusahan dan kemalangan. Perkataan Naomi di situ menyiratkan kekosongan dan kesepian secara batin akibat kematian melanda orang-orang yang ia kasihi dan ia harapkan untuk menjadi tumpuannya. Naomi memerlukan kehadiran suaminya untuk melindungi diri dan martabatnya, namun ia mati. Naomi membutuhkan anak-anak lelakinya sebagai penyokong ekonominya, namun mereka juga mati. Ia mengharapkan keturunan atau cucu dari kedua anaknya, namun tidak ada. Saudara-saudara, kitab Rut pasal 1 ini menyajikan kisah pilu seorang perempuan janda yang harus berjuang mempertahankan kelangsungan hidupnya di tengah situasi politik dan sosial yang tidak memihak pada kaum perempuan, sehingga secara ekonomi makin terpuruk. Namun jika membaca pada ayat 6,
di situ terdapat tindakan Tuhan yang memelihara umatnya. Pastilah Elimelek dan keluarganya di Moab, juga Naomi bersama menantu-menantunya terpelihara oleh karena kasih setia Allah yang berpihak pada kaum tertindas. Tuhan diyakini oleh umatnya sebagai Allah yang selalu melindungi orang yang susah dan menderita. Di ayat 8 dinyatakan tentang sikap hati yang dimiliki baik oleh Naomi maupun Rut dan Orpa. Sikap Naomi yang demikian berangkat dari hati yang penuh kasih. Ia tidak bersikap menguasai atau memerintah atas menantunya. Ia sama sekali tidak memaksa kehendaknya kepada mereka berdua. Ia memberi kebebasan kepada mereka untuk melanjutkan hidup atau kawin kembali sehingga mereka sejahtera. Ia menyuruh Orpa dan Rut kembali ke rumah orang tuanya agar mereka memperoleh pelindung atau suami lagi. Orpa bersedia, sementara Rut menolak suruhan mertuanya. Ketika Naomi berkata kepada mereka dalam ayat 8b, di situ tertera, Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya pada mereka berdua. Pernyataan itu merupakan kesaksian iman Naomi bahwa Tuhan Allah hadir manakala umatnya menderita dan berduka, serta pada saat mereka bersuka dan berharap. Pada ayat 14 yang mana Orpa menangis dengan keras karena begitu mengasihi mertuanya. Mereka bertiga telah mengalami kepahitan hidup bersama-sama. Tampaknya Naomi menjadi teladan hidup tentang berjuang untuk terus hidup melalui sikap cinta kasih satu sama lain. Cinta kasih yang bertumbuh dan terbina dalam kehidupan keluarga mereka menguatkan relasi mereka bertiga, terutama Rut pada Naomi. Relasi antara mertua dan menantu perempuan tidak seperti pendapat umum yang populer tentang hubungan tersebut. Terlepas dari adanya rencana Tuhan atas Rut, namun di sini narator kitab Rut menceritakan tentang kebaikan hati yang memang dimiliki olehnya. Cinta kasih dan perkataan Rut dalam bacaan kita memberikan harapan baru bagi Naomi untuk terus berjuang dalam hidup. Sedikit cinta kasih menumbuhkan berjuta-juta harapan. Saudara-saudara, ada dua pembelajaran iman dari nas renungan kita hari ini. Hal pertama mengenai harapan umat dan pemeliharaan Tuhan. Wilayah di Kanaan seringkali terjadi musibah kekeringan yang berakibat kelaparan. Sebagai contoh, Yakub yang dahulu pernah hijrah ke Mesir bersama dengan kaum keluarganya karena kelaparan yang hebat melanda Kanaan. Nah, ketika umat di sini berharap bahwa di tempat lain, dalam hal ini Elimelek dan Naomi berharap Moab menjanjikan harapan, ternyata sepenuhnya keadaan tidak menjamin kesejahteraan mereka selaku manusia. Harapan umat akan menjadi kosong dan sia-sia ketika menaruh harapan pada dunia dan situasi yang ada di dalamnya. Sebaliknya, ketika umat berharap pada Tuhan, di saat ia susah ataupun senang, Tuhan Allah tetap hadir dan memelihara mereka. Jadi hal kedua adalah yang terpenting umat harus lakukan dalam setiap perjalanan hidupnya, meyakini pemeliharaan Tuhan. Sebab hanya Tuhan Allah yang mampu memberi jaminan 100% kesejahteraan bagi umatnya. Pada saat ini kita pun berada di tengah situasi ekonomi yang labil akibat pandemi. Kita mendengar banyak orang di PHK, lapangan pekerjaan jadi sangat terbatas. Tingkat kriminal bertambah, orang jatuh miskin pun semakin meningkat sebagai dampak dari pandemi ini. Belum lagi
kesedihan akibat terinfeksi virus corona, dan mereka yang meninggal dunia akibat virus tersebut berada dalam kesendirian tanpa pendampingan keluarga yang mencintai. Kita patut bersyukur karena kondisi kita saat ini masih stabil. Kita harus terus berdoa supaya kita tetap terlindungi dan terpelihara dalam kasih Tuhan Yesus. Jika di situasi seperti sekarang kita masih dipercayakan Tuhan Yesus untuk berbagi dan menolong mereka yang sedang kesusahan, maka patutlah kita bersyukur. Posisi kita masih lebih baik daripada mereka yang sekarang sedang kesusahan secara ekonomi, mental, sosial, dan lain sebagainya. Sedikit uluran cinta kasih kita pada sesama dapat menumbuhkan berjuta-juta harapan untuk terus beriman pada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin.